Oke, mari kita bahas sebuah kisah yang tragis banget tentang jam-jam terakhir seorang pemimpin geng. Bayangin, di dalam sebuah bilik pengakuan dosa, sebuah rahasia kelam terungkap. Dan rahasia ini nggak cuma menyangkut hidupnya dia yang penuh kekerasan, tapi juga nyambung sama takdir sang pastor yang lagi dengerin pengakuannya. Tapi anehnya, cerita ini nggak dimulai dari si gangster, melainkan dari seorang pastor. Hatinya hancur banget karena tragedi kebakaran panti asuhan. Dan dia menuntut hukuman Tuhan buat pelaku misterius itu. Dia sama sekali nggak sadar kalau jawaban doanya itu ada persis di depan matanya. Nah, adegan langsung pindah ke penggerebekan polisi di markas MS-13, sebuah geng jalanan yang terkenal sadis. Di tengah kekacauan itu, pemimpin mereka yang namanya Milio berhasil kabur. Dan dari sinilah pelarian yang bakal nentuin nasibnya dimulai. Jadi, setelah kejar-kejaran yang brutal dan sebuah kecelakaan yang kayaknya udah campur tangan takdir, Milio nemuin tempat perlindungan yang paling gak disangka-sangka. Sebuah gereja. Ya, satu-satunya tempat yang mungkin bikin para pengejarnya mikir 2 kali buat masuk. Di balik kerahasiaan bilik pengakuan dosa itulah, Milio mulai ngebuka semua kisah hidupnya yang kelam kepada sang pastor. Dari awal mula dia lahir, sampai ke momen genting saat itu juga. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar menarik. Pengakuan Milio itu ternyata nggak dimulai dari kejahatan-kejahatan dia sebagai pemimpin geng, tapi justru dari masa kecilnya yang brutal. Masa kecil yang ngebentuk dia jadi sosoknya yang sekarang. Garis waktu ini nunjukin dengan jelas banget gimana seorang anak kecil bisa terjun ke dunia kejahatan. Coba bayangin, dari ngeliat pembunuhan, ngalamin kekerasan, sampai akhirnya jadi pembunuh itu sendiri. Dan itu semua terjadi bahkan sebelum dia dewasa. Titik balik pertama dia di penjara itu datang dari sebuah tawaran. Sesama narapidana kaya nawarin dia uang buat donor darah. Kedengarannya sih kayak nggak berbahaya ya, tapi ternyata itu adalah awal dari sebuah mimpi buruk. Pas dia bangun, dia udah dalam keadaan dibius dan sendirian, dengan bekas luka operasi. 1 ginjalnya udah dicuri. Dan yang lebih parah, dokter bilang sisa hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Pengkhianatan inilah yang benar-benar ngancurin dia. Ironisnya, dia malah dibebasin lebih awal sama sipir yang cuma peduli sama catatan kerjanya. Jadi, Milio kembali ke dunia luar, tapi dunia seakan-akan udah lupa sama dia. Awalnya nih, adenya, Clara, nyalahin dia abis-abisan atas penderitaan mereka. Tapi setelah Clara tahu kebenaran soal pelecehan yang dilakuin ayah tiri mereka, yang jadi alasan Milio ngebunuh orang itu, dia akhirnya ngerti, dan mereka pun kembali bersatu. Sayangnya, kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Clara tewas pas lagi coba ngelindungin Milio. Dipenuhi amarah, Milio balas dendam dengan brutal, dan tindakan inilah yang akhirnya narik perhatian geng MS-13 dan narik dia makin dalam ke dunia kejahatan. Didorong sama kemarahan yang udah dia pendam seumur hidupnya, Milio ngelampiasin semua penderitaannya ke dunia. Dia balas dendam, dia ngerebut kekuasaan, dan akhirnya jadi pemimpin geng kejam yang sekarang lagi diburu polisi. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke awal cerita kan? Oke, kita balik lagi ke masa sekarang. Di dalam terowongan rahasia di bawah gereja, Milio selesai ngasih pengakuannya. Bukan dengan bangga, tapi dengan penyesalan yang dalam banget. Tapi pas Milio baru aja selesai, terjadi sesuatu yang nggak terduga. Sang pastor mecah keheningan. Bukan buat ngasih pengampunan, tapi dengan sebuah permintaan yang mengejutkan. Dia mau Milio ngebunuh dia. Sang pastor akhirnya ngaku, kesedihan dia soal kebakaran panti asuhan itu sifatnya pribadi. Salah satu korbannya adalah putrinya sendiri, buah dari dosa terlarang yang dia sembunyiin dari semua orang. Dan pas sang pastor lagi meratapi dosa dan kehilangan putrinya, Milio sadar akan sesuatu yang mengerikan. Dia pun bikin satu pengakuan terakhir yang paling menghancurkan dari semuanya. Ternyata, orang yang bertanggung jawab atas penderitaan terbesar sang pastor adalah orang yang sama yang baru aja dia dengerin pengakuan dosanya. Di saat mereka saling memaafkan, saat mereka sadar kalau mereka berdua sama-sama pendosa, takdir mereka justru udah ditentukan. Bukan sama pengadilan, tapi sama polisi yang nemuin mereka di kegelapan terowongan itu. Laporan resmi polisi nutupin kebenaran, nyebutnya sebagai kasus pembunuhan Sandra. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia yang penuh dengan orang berdosa, siapa sih yang sebenarnya berhak ngehakimin dan nentuin apa itu keadilan?